Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Supri Lamaka, mahasiswa PPG guru tertentu periode 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Gorontalo. Dengan nomor induk mahasiswa 127172521145. Pada hari ini, Jumat 12 September 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini adalah identitas saya sebagai tanda bukti keabsahan data diri saya. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Sehat? Sehat Pak. Alhamdulillah tetap semangat luar biasa. Oke. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu kita harus absen dulu. Absen dulu. Hadir Pak. Isobri Masoro. Hadir Pak. Aigal Sadu. Hadir Pak. Airin Niswa. Hadir Pak. Muhammad Abdul Farid Lega. Muhammad Alif. Hadir Pak. Muhammad Arif Faiz. Hadir Pak. Muhammad Azan. Hadir Pak. Muhammad Randi. Hadir Pak. Muhammad Fadli. Hadir Pak. Muhammad Rahman. Hadir Pak. Muhammad Sabil. Hadir Pak. Melisa. Hadir Pak. Nur Tisya. Hadir Pak. Sipa Balanti. Hadir Pak. Muhammad Wahyu. Hadir Pak. Alina. Hadir Pak. Julian Tiago. Hadir Pak. Oke. Kita sudah selesai absen. Selaku umat beragama, sebelum kita memulai sesuatu, seharusnya kita harus berdoa. Coba siapa yang bisa pimpin doa? Saya Pak. Oke, silakan. Dengan sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, terima kasih. Jadi, sebelum kita lanjut, kita menyanyikan lagu atau tujuh kebiasaan anak. Siapa yang tahu? Oke, coba. Bangun pagi beribadah olahraga, belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tidak lupa tidur cepat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3.
terima kasih. Jadi sebelum kita lanjut, terlebih dahulu Pak ingin tanyakan materi kita sebelumnya. Apa? Sampai tahu? Pak, Ya, coba. belajar Pancasila dengan menyenangkan. Belajar Pancasila dengan Menyenangkan. menyenangkan. Nah, sekarang Pak mau bertanya, apa kita lanjut atau sudah tidak? Lanjut. Oke, kita lanjut. Jadi tema kita hari ini yaitu mengamalkan Pancasila untuk kebahagiaan Jadi setiap sila Pancasila itu memiliki nilai-nilai yang dapat diinternalisasi menjadi sebuah karakter seperti religius, berkemanusiaan, kemudian persatuan serta keadilan sosial. Coba sama tahu, bisa menghafal Pancasila? Pak, Oke, silakan. Pancasila, satu ketuhanan yang maha esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kebijakan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam menyuarakan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Berikan tepuk tangan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu diharapkan adik-adik itu mampu mencontohkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang berkaitan dengan kebahagiaan bersama. Nah, sekarang kita masuk kepada tema, yaitu mengamalkan Pancasila untuk Kebahagiaan bersama. kebahagiaan bersama. Kemudian, sebelum kita masuk, adik-adik sudah tahu tadi tujuan kita. Supaya lebih jelasnya, Pak akan putar video pembelajaran adik-adik supaya bisa menyimak apa pengalaman yang adik dapat dalam video nanti. Oke, siap? Siap. Hari ini kita belajar tentang pengamalan nilai-nilai dari setiap sila Pancasila. Sekarang, mari kita lihat cerita pengalaman Mamat dan Mimi ketika mereka mengamalkan nilai-nilai dari sila Pancasila. Assalamualaikum, namaku Mamat. Hobiku membaca dan bermain sepak bola. Dan ini sahabatku. Halo teman-teman, namaku Mimi. Aku dan Mamat bersahabat sejak kami TK loh. Rumah kami juga berdekatan. Hobiku menanam bunga dan membantu ibu memasak. Nah, teman-teman, ayo belajar bersama kami. Kami akan menceritakan pengalaman kami ketika mengamalkan nilai-nilai dari setiap sila dalam Pancasila, baik di rumah maupun di sekolah. Ini adalah pengalamanku ketika sholat berjamaah bersama ayah, ibu, dan saudaraku. Selanjutnya adalah pengalamanku bersama ibuku ketika sembahyang di tempat ibadah agamaku, yaitu di wihara. Jadi, Mamat dan aku tidak pernah meninggalkan kewajiban untuk menyembah Tuhan kita masing-masing. Nah, ini adalah pengamalan
sila pertama Pancasila ketika kami di sekolah. Saat itu, kelasku dan Mamat mendapat jadwal sholat duhur berjamaah di sekolah. Karena agama dan kepercayaanku berbeda dengan teman-temanku, jadi aku memilih menunggu teman-temanku di halaman musola, supaya aku tidak mengganggu mereka yang akan melaksanakan sholat. Ini adalah pengalamanku ketika aku membantu ayah membersihkan kebun di depan rumah. Pagi itu, melihat ayah sedang menyapu kebun sendirian. Segera, aku menghampirinya dan membantunya memasukkan sampah ke dalam tempat sampah. Ini adalah pengalamanku ketika melihat ibuku dari pasar. Ibu terlihat sangat lelah karena membawa barang belanjaan yang banyak. Segera, aku mendekatinya dan membantu membawakan barang belanjaan ibu. Nah, teman-teman, pengalamanku dan Meme ini merupakan salah satu contoh pengamalan nilai dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab di rumah. Ini adalah pengalamanku dan Mamat ketika di sekolah. Ada temanku yang bernama Robi dan Doni. Mereka sedang berkelahi di halaman kelas. Mengapa mereka berkelahi? Segera, aku dan Mamat melerai keduanya, dibantu oleh teman-teman kami yang lain. Nah, karena kejadian ini, Mamat, aku, beserta teman-temanku yang lain telah mengamalkan nilai dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab di lingkungan sekolah. Teman-teman, pernahkah kalian di rumah diganggu oleh adik atau saudara kalian? Nah, sama sepertiku. Ini adalah pengalamanku ketika aku bermain bola. Tiba-tiba adikku meminta bolaku karena dia ingin bermain dengan bola itu. Aku pun mengalah dan memberikan bola itu kepada adikku karena aku sangat menyayangi adikku. Ayah dan ibuku pernah menasihatiku bahwa kita harus saling menyayangi dan menghormati sesama, baik dengan keluarga sendiri maupun dengan orang lain. Karena dengan begitu kita akan terbiasa untuk saling menyayangi sesama, sehingga kita akan terlatih untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Teman-teman, salah satu contoh pengamalan sila ketika di sekolah adalah mengikuti pawai budaya di sekolah dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Kami memakai pakaian adat khas daerah seperti baju adat Jawa, Sumatera, Madura, ataupun daerah yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa budaya Indonesia sangatlah beragam. Karena perbedaan tersebut, kita bisa menjadi bangsa yang bersatu dengan sikap kita yang saling menghargai dan menghormati perbedaan di antara kita. Teman-teman, menghormati orang lain dan menghargai pendapat orang lain ketika bermusyawarah adalah suatu sikap yang mulia. Seperti halnya yang keluargaku lakukan. Kami sedang bermusyawarah bersama menentukan tujuan di mana kami akan berlibur. Ketika bermusyawarah, keluargaku saling menghargai pendapat anggota keluarga yang lainnya. Teman-teman, ini adalah pengalamanku di kelas. Ketika bermusyawarah menentukan siapakah ketua kelas kami. Ibu guru yang memimpin musyawarah kelas ini dengan baik. Ibu guru juga menuliskan di papan tulis beberapa nama temanku yang akan dipilih menjadi ketua kelas. Lalu, kami memilih salah satu di antara beberapa nama tersebut. Kemudian, kami menuliskannya di kertas kecil yang sebelumnya telah dibagikan oleh ibu guru. Setelah itu, kertas tersebut dikumpulkan kepada ibu guru dan dibacakan siapakah nama yang paling banyak terpilih oleh teman-teman. Setelah itu, ibu guru menawarkan kembali kepada kami, apakah ada yang keberatan
jabatan dengan keputusan musyawarah dan pemilihan ketua kelas ini. Apakah semuanya sudah setuju? Serentak temanku menjawab, setuju Bu Guru. Nah, itulah teman-teman pengalaman sila keempat yang telah kulakukan di sekolah. Teman-teman, ini adalah contoh pengalamanku mengamalkan sila kelima di lingkungan rumah. Sore itu, aku membantu keluarga saudaraku dari Papua, yaitu Umbu dan Malik. Mereka sedang menata barang di rumahnya karena mereka baru saja pindah rumah di dekat rumahku. Walaupun mereka berdua berbeda suku denganku, kami tetap harus saling tolong-menolong dan saling menghargai. Teman-teman, ini adalah pengalamanku ketika membantu ibu guru mengumpulkan uang teman sekelasku untuk bakti sosial kepada temanku yang tertimpa musibah. Kemudian, sepulang sekolah, kami berencana untuk mengunjungi rumah teman kami yang tertimpa musibah. Nah, teman-teman, sikapku dan teman-temanku ini merupakan pengamalan dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, ketika ada saudara atau teman yang sedang mengalami kesulitan, sebaiknya kita bantu. Karena manusia itu adalah makhluk sosial, yang berarti manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Teman-temanku semua, kalian hebat karena sudah belajar dan memperhatikan cerita kami tentang pengalaman kami ketika mengamalkan nilai-nilai dalam sila Pancasila di kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. Teman-teman, jangan lupa mengamalkannya ya, seperti kami. Kita harus selalu hormat kepada orang yang usianya lebih tua daripada kita, dan saling mengasihi atau menyayangi kepada teman kita. Dengan begitu, kita akan menjadi manusia yang berakhlak mulia yang sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Ya, jadi adik-adik, Pak ingin mau bertanya. Dengan materi lewat video tadi, sulit tidak? Tidak, Pak. Tidak. Nah, sekarang Pak ingin bertanya. Setelah adik-adik menyaksikan video pembelajaran tadi, pengalaman apa yang ada didapatkan lewat video tadi? Coba, Pak Gantara. Silakan. Pak, dengan adanya video pembelajaran kami sudah bisa mengetahui pengalaman tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan kebahagiaan bersama. Oke, berikan tepuk tangan. Jadi, yang sudah Tamang sampaikan tadi, sekarang Pak ingin lanjut video. Nah, teman-teman, sekarang ayo kita kerjakan bersama kuis berikut ini. Dengarkan dengan baik ya, teman-teman. Kalian memiliki waktu 30 detik untuk menjawab satu soal. Kuis ini terdiri dari 10 soal. Apa kalian siap? Ayo kerjakan. Soal nomor 1. Ya. Soal nomor 1, cinta tanah air merupakan sikap pengamalan dari sila. Ayo, siapa yang tahu? Coba. Siapa namanya? Niswa. Ya, coba Niswa. Jawabannya apa? A. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jawabannya apa untuk Niswa? Apa? A.
Yang lain? Saya B. B. Ya. Jadi yang benarnya sama mana? Kata lagi. Oke. Jadi jawabannya nomor 1 apa? C. Jadi jawabannya C. Ya. Kita lanjut. Soal yang kedua. Nomor 2. Jadi nomor 2, contoh sikap positif yang tidak terkandung dalam sila kelima. Sesuai dengan video tadi. Sesuai dengan video tadi. Adik-adik menjawab. Apa dia harus menghargai hasil karya orang lain, melaksanakan hidup sederhana, menerapkan keadilan bagi sesama, beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Ayo, siapa? D. Lain? Ya, jawabannya D. Beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Ya. Masih kita mau lanjut? Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk fokus. Melihat. Fokus. Terima kasih adik sudah menjawab soal-soal yang Pak berikan lewat video tadi. Jadi sekarang Pak akan membagikan LKPD. Jadi ini kan Pak sudah bagi kelompok. Ini kelompok 1. Terus kelompok 2. Oke. Terus kelompok 3. Sekarang Pak minta salah satu kelompok. Coba kelompok 1. Silakan paparkan. Lain dengar, perhatikan. Tidak mengganggu yang sedang beribadah, menghargai hari besar keagamaan agama lain dan tidak memaksakan agama pada orang lain. Kedua, bagaimana cara kita menunjukkan sikap adil dan beradab kepada teman yang berbeda agama? Tujuannya adalah kita perlu bersikap toleran dan menghargai perbedaan dengan tidak menghina, merendahkan atau memaksakan keyakinan untuk serta membantu dalam kesulitan dan menghormati kepercayaan keagamaan
Tiga, apa yang bisa kamu lakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah? Kita bisa menyambut kamu secara bertahap sesuai porsi masing-masing, memberikan uang saku atau fasilitas lain sesuai. Terima kasih. Adik-adik sudah menjawab soal-soal tadi. Jadi sekarang kita tepuk satu. Tepuk Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga. Sehat. Tepuk empat. Konsentrasi. Tepuk lima. Siap belajar. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. adik-adik sudah selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi dari materi tentang mengamalkan Pancasila untuk kebahagiaan bersama yang sudah kita lalui tadi, coba Pak minta salah satu siswa untuk memberikan kesimpulan. Silakan, sampai tahu. Saya Pak. Oke, silakan maju cepat. Kesimpulan sebagai panduan hidup. Kesimpulan sebagai Pancasila sebagai bertanggung jawab kepada masyarakat. yang lain siapa tahu? Coba, silakan. Oke, berikan tepuk tangan. Jadi bahwa penakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita selaku umat beragama untuk memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba siapa yang bisa bikin doa? Silakan. Teman-teman, sudah kita belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah selesai? Jadi adik-adik, setelah adik-adik belajar di sekolah ini, jangan lupa kembali di rumah diulang kembali pelajaran yang sudah kita belajarkan tadi. Kita melihat bahwa Pancasila ini merupakan salah satu pedoman hidup kita. Jadi sampai di rumah, jangan lupa apa yang pernah ada di nonton lewat video tadi, lakukanlah di rumah bersama orang tua. Jadi sebelum Pak akhiri pertemuan kita kali ini, Pak akan lanjutkan selanjutnya. Hari ini
lupa ucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik. Insya Allah kita akan ketemu di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi